Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 chapter 17:5 Alam Dunia Roh. Komite Alam Dewa. Huo Yuhao berdiri di depan pusat inti Alam Dewa, melihat gambar-gambar yang disajikan di depannya. Semua flame yang dapat dipancarkan oleh alam dewa disajikan. Pada saat ini, sudut mulutnya berkedut, karena gambar terbesar berasal dari benua Douluo, dari Akademi Shrek. Dia selalu merasa bahwa mampu berkultivasi ke tingkat Raja Dewa adalah yang hebat dengan keberuntungan besar, fondasi yang dalam, dan sim-sim yang stabil. Namun, ketika dia melihat cara keempat Shrek Heavenly Corps mengajar para siswa, satu-satunya hal yang dia senangi adalah putrinya memilih yang relatif normal. Apa yang dilakukan yang lain? Pasangan itu, Yi Zichen dan Ling Zichen, tidak dapat diizinkan untuk melihat bagaimana putra mereka diajari. Jika tidak, mereka mungkin akan bergegas ke benua Douluo. Meskipun mereka ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkan yang satu itu, bukan tidak mungkin untuk berjuang keras, kan? Haruskah Shrek Heavenly Corps diganti namanya menjadi Resimen Surgawi yang tidak dapat diandalkan? Jika efeknya kali ini tidak baik, apakah Raja Dewa lainnya akan diizinkan untuk pergi lain kali? Namun, para Raja Dewa lainnya bersiap untuk pergi. Terlalu cocok. Anak-anak, kamu hanya bisa dianiaya, dan kamu harus menanggung kesulitan sebelum kamu menjadi orang yang unggul. Bangun. Ling Yumo meregangkan tubuhnya, seluruh tubuhnya hangat, dan ada kenyamanan yang tak terlukiskan. Matahari bersinar ke ruangan dari luar jendela, hanya jatuh di tempat tidur, memberi orang perasaan hangat dan segar. Aku tidak tahu jam berapa sekarang. Ling Yumo hendak bangun dari tempat tidur ketika pintu terbuka. Gong Wei berjalan masuk sambil memegang nampan dengan senyum di wajahnya. Ada semua jenis melon dan buah-buahan di nampan. Aroma segar langsung membuat Ling Yumo menggerakkan jari telunjuknya. Guru, Ling Yumo menyapa sambil tersenyum, baru saja akan bangun, tetapi dihentikan oleh Gong Wei. Kami orang malas harus terlihat seperti orang malas, jadi mari kita makan di tempat tidur. Hal paling bahagia yang aku lakukan ketika aku masih kecil adalah makan di tempat tidur, dan aku selalu dimarahi saat itu. Jangan khawatir, guru tidak punya keinginanmu apa-apa darimu. Bukankah itu juga masalah makan dan menunggu untuk mate? Departemen Cahaya Suci kami tidak melakukan apa-apa lagi, dan tidak ada masalah dalam memuaskan keinginanmu. Mata Ling Yumo menjadi cerah. Dia mengambil nampan, mengambil buah dan memakannya. Belum lagi, itu sangat lezat, jus manis mengalir ke perutnya, dan sedikit rasa lapar yang baru saja muncul segera menghilang, dan dia memakannya begitu saja. Segera, setengah dari buah itu dimakan, dan Ling Yumo juga kenyang. Gong Wei mengambil nampan, bangkit dan hendak pergi. Ling Yumo buru-buru berkata, "Guru, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Gong Wei tersenyum dan berkata, "Berbaring sebentar, dan istirahat lebih banyak." Setelah berbicara, dia keluar. Ling Yumo mengerjap. Awalnya, dia mengira guru itu mengatakan dia bisa malas, tetapi dia hanya mengatakannya. Sekarang, sepertinya ini benar-benar terjadi. Berbaring di tempat tidur sangat nyaman. Rasanya sangat enak. Segera, dia mengantuk lagi, dan kemudian tertidur. Trombon di aula utara tidak bisa menahan senyum, anak ini benar-benar bisa tidur. Seperti yang dikatakan Ling Yumo sendiri, dia memang cukup malas, tetapi tidak ada yang salah dengan ini. Baik, ketika Yumo bangun lagi, Gong Wei telah membawakan makanan untuknya lagi. Tapi kali ini, Ling Yumo tidak bisa berbaring sedikit pun. Setelah makan, dia bangkit dari tempat tidur. "Guru, bisakah aku keluar?" Dia bertanya ragu-ragu. "Untuk apa kamu keluar? Apakah kamu tidak terlalu malas untuk bergerak?" Gong Wei bertanya sambil tersenyum. "Tapi itu membosankan untuk berbaring sepanjang waktu, jika tidak, apa yang bisa kamu ajarkan padaku?" "Aku akan mencobanya juga." Ling Yumo bertanya dengan ragu. Gong Wei berkata, "Lalu apa yang ingin kamu pelajari?" Ling Yumo berkata tanpa ragu, "Tidak apa-apa jika itu tidak melelahkan, kamu bisa melakukannya. Namun, aku cukup bodoh, dan tidak mungkin aku akan belajar dengan baik. Guru, aku tidak memiliki banyak keterampilan, apakah aku bisa pulang?" "Ah, aku tidak akan melewatkan waktumu, kamu bisa memecatku begitu melihatnya." Gong Wei tersenyum dan berkata, "Kamu adalah seorang siswa, dan aku juga seorang guru.
Apakah kehidupan pertemanan kita tidak baik-baik saja? Mengapa aku harus memecatmu? Tidak, jangan khawatir. Ayo, datang dan duduk. Sambil berbicara, dia menunjuk ke kursi di sampingnya di halaman. Ling Yumo mendengarkan kata-katanya, dan kasih sayangnya kepada guru ini meningkat pesat mendengar ini. Dia berjalan dan duduk. Gong Wei tersenyum dan berkata, Yumo, tahukah kamu bahwa di dunia ini, kemalasan juga dibagi menjadi beberapa alam? Mendengar ini, mata Ling Yumo tiba-tiba menjadi cerah, ada juga alam kemalasan. Gong Wei berkata, kemalasan dibagi menjadi beberapa alam, dari rendah ke tinggi, mereka adalah 5 alam, serangga malas, hantu malas, orang malas, raja malas, dan dewa malas. Ling Yumo berkata, lalu aku dalam keadaan apa? Gong Wei meliriknya dan berkata, cacing. Kamu bahkan belum mencapai alam cacing malas, kamu sedikit malas. Guru, aku tidak setuju dengan ini, saya pikir saya benar-benar cukup malas. Gong Wei tersenyum dan berkata, malas dan malas itu berbeda. Jika kamu ingin mencapai keadaan malas, kamu setidaknya harus membuat dirimu nyaman. Kamu berada di hatimu sendiri, apakah kamu terlalu malas untuk tenang? Ling Yumo tertegun, baiklah, itu masih cukup stabil. Keluargaku cukup kaya, bagaimanapun, aku dapat menjalani kehidupan yang damai bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa. Gong Wei memegangi kepalanya dan berkata, tidak, kamu belum bisa stabil. Jika kamu benar-benar stabil, kamu tidak akan dipaksa untuk datang ke Akademi Shrek untuk mengikuti ujian. Masih ada orang yang bisa mengendalikanmu dan memaksamu melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Jadi, kamu bukan orang yang malas. Orang yang malas sebenarnya adalah orang yang bebas dan tidak perlu khawatir. Misalnya, jika patriark keluargamu memilih untuk pensiun, maka dia bisa menjadi orang yang malas di tempat yang sederhana. Ling Yumo menggaruk kepalanya dan berkata, Guru, sepertinya aku sedikit mengerti. Bagaimana dengan hantu malas? Gong Wei tersenyum dan berkata, hantu malas satu tingkat lebih tinggi dari serangga malas. Mereka hidup sebagai manusia dan mati sebagai hantu. Jika mereka cukup malas untuk tidak takut mati, mereka adalah hantu malas. Ini adalah semacam kemalasan tanpa harapan. Tidak ada keinginan, tidak tertarik dalam segala hal, dan akhirnya mati tanpa mempengaruhi orang lain. Ini adalah hantu pemalas. Secara relatif, hantu pemalas memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh dan menjadi pemalas tingkat ketiga, sedangkan pemalas ada jalan buntu. Apakah kamu takut mati? Ling Yumo mengangguk lagi dan berkata, aku hanya ingin menikmati hidup, aku tidak ingin mati. Tentu saja aku takut mati. Gong Wei bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Jika kamu takut mati, kamu dapat terus berevolusi di dunia yang malas. Mari kita bicara tentang ranah terpenting orang malas. Ketiga ranah tersebut sebenarnya merupakan ranah yang sangat sulit untuk dicapai. Jika kamu bisa mencapai keadaan ini adalah yang ketiga, maka bisa disebut kemalasan dalam arti sebenarnya. Ling Yumo berkata dengan penuh semangat, Guru, bagaimana aku bisa menjadi orang yang malas? Solen 4.5 Chapter 18 Keselamatan Pertama. Gong Wei berkata, jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar malas, kamu harus memiliki beberapa fondasi. Pertama, kamu harus dapat melindungi keselamatanmu sendiri. Tidak peduli seberapa malas kamu, dimanapun kamu berada, keselamatanmu tetap terjaga, tidak terancam. Keselamatan pertama, adalah elemen inti dari dunia malas kita. Ling Yumo mengangguk setuju, ya, keselamatan adalah hal yang paling penting. Gong Wei berkata, kedua, jangan khawatir, inilah yang seharusnya dimiliki alam malas. Ketika kamu mencapai alam malas, kamu harus memahami lebih jelas bahwa kamu perlu memegang kekuatan yang dapat membuatmu tidak memiliki kekhawatiran dalam dirimu sendiri. Di dunia orang malas, ada pepatah yang mengatakan semua upaya hari ini adalah untuk kemalasan besok. Oleh karena itu, orang malas yang sebenarnya pasti telah berkontribusi pada kemalasan mereka, jadi biarkan dirimu menjadi malas. Sama sepertimu, kamu akan merasa sangat malas, nyaman di tempat tidur, dan baik untuk tidur 2 malam. Tetapi jika aku terus membuatmu tidur seperti ini, apakah kamu akan sedikit khawatir dan sedikit kewalahan? Ini karena, kamu belum berkontribusi pada kemalasanmu. Meskipun tubuhmu malas, hatimu masih gelisah. Kemalasan seperti itu tidak cukup stabil. Yang disebut stabilitas juga bisa dikatakan percaya diri. Apakah kamu mengerti maksudku? Sepertinya aku sedikit mengerti. Ling Yumo mengangguk. Gong Wei berkata, anak-anak bisa diajari. Orang malas yang sebenarnya tidak hanya bisa malas di tempatnya sendiri, tetapi juga harus bisa malas di mana saja.
Ini adalah ranah yang dikejar orang malas. Kami tidak hanya ingin menjadi malas. Kami terlalu malas untuk menerima begitu saja, dan membiarkan orang lain berpikir bahwa kemalasan kami tidak masuk akal. Ini adalah ranah yang kami kejar. Lin Yumo berkata, itu terlalu sulit, bukan? Di mana ada orang yang begitu malas? Gong Wei berkata sambil tersenyum, tentu saja ada. Biarkan aku memberimu sebuah contoh, di Serci Katang San, mantan generasi Tianjiao Sibrit di akademi, ada di sini sekarang, berbaring telentang setiap hari dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana orang lain akan melihatnya, dan apakah mereka akan berpikir ini baik-baik saja? Lin Yumo berkata tanpa ragu, tentu saja. Itu dewa. Gong Wei tersenyum dan berkata, semua dewa memenuhi syarat untuk menjadi orang malas. Tentu saja, orang malas belum tentu dewa. Inilah yang aku katakan begitu saja. Lin Yumo bertanya, apakah Raja Malas dan Dewa Malas dari alam yang lebih tinggi? Gong Wei tersenyum sedikit dan berkata, ketika kamu mencapai alam Raja yang malas, kamu bukan lagi hanya orang yang malas, tetapi kamu dapat menggunakan kemampuan malasmu sendiri untuk membantu orang lain yang malas. Semua ilmuwan malas demi mereka. Kemalasan sendiri untuk belajar cara membuat orang malas, inilah Raja yang malas. Lin Yumo tercengang, apakah para ilmuwan menjelaskannya seperti ini? Gong Wei berkata, hampir. Bagaimana dengan Dewa Pemalas? Lin Yumo bertanya tanpa sadar. Gong Wei menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, aku malas sampai akhir, aku memiliki segalanya di dunia. Gurumu, aku dewa yang malas. Lin Yumo berkedip, apakah kamu membual tentang dirimu sendiri? Gong Wei tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakan itu, tetapi tidak ada yang bisa membantahku. Sangat kuat, Lin Yumo berkata dengan terkejut. Apakah kamu ingin melihat seperti apa alam dewa malas? Ada sedikit godaan dalam suara Gong Wei. Ya, Lin Yumo sudah sedikit gatal karena teorinya yang malas, jadi dia secara alami memberikan jawaban positif tanpa ragu-ragu. Kalau begitu ayo pergi, kata Gong Wei melambaikan tangannya, dan cahaya langsung menyelimuti mereka berdua. Selanjutnya, mereka datang ke dunia yang tidak dikenal. Tanahnya luas, dan tak terlihat, ada rasa penindasan yang kuat yang datang dari segala arah. Di sini terlihat seperti dataran, berdiri di sini, Lin Yumo terasa kecil. Dan Gong Wei membawanya ke tempat seperti itu dalam sekejap, dan itu juga sedikit menumbangkan imajinasinya, bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana itu bisa ditransfer ke sini dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya, dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Di kejauhan, suara gemuruh rendah mulai terdengar, dan dapat dilihat bahwa sosok yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di ujung cakrawala, dan bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa itu? Lin Yumo bertanya dengan heran. Apakah kamu lelah? Mari kita istirahat. Gong Wei memberi isyarat kepada Lin Yumo, lalu duduk dan menguap. Lin Yumo menatapnya, dan kemudian melihat siluet mengerikan yang berangsur-angsur menjadi jelas di kejauhan. Guru, bukankah mereka datang ke arah kita? Sepertinya ini arahnya. Mengapa kamu tidak duduk? Gong Wei menatapnya dengan setengah tersenyum. Mulut Lin Yumo berkedut, guru, aku malas. Tapi aku juga takut mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang malas harus mengutamakan keselamatan? Itu wajar, biarkan kamu duduk. Bahkan jika guru ingin menyakitimu, bisakah dia juga melukai dirinya sendiri? Lin Yumo duduk sedikit gugup di belakang sisi Gong Wei, tetapi ketika dia duduk, dia menjadi lebih gelisah, mereka bergetar hebat, membuatnya bahkan merasa goyah. Terlebih lagi, saat langkah kaki pasukan iblis semakin dekat, dia bisa melihat betapa menakutkannya mereka. Dengan kecepatan yang mencengangkan itu, tampaknya pasukan iblis tidak akan memakan waktu lama untuk mencapai mereka. Pada awalnya, dia juga membayangkan bahwa tujuan pasukan iblis tidak akan menjadi milik mereka. Namun, dia segera menemukan bahwa pada kecepatan ini, panasnya kejutan ini seharusnya bisa berputar dan mungkin berputar. Pihak lain. Guru, apa yang harus kita lakukan? Lin Yumo panik. Itu semakin dekat, itu sudah dalam jarak 1000 meter dari lingkungan mereka, dan dengan kecepatan gila mereka bisa bergegas ke mereka paling lama dalam 1 menit. Lin Yumo tidak tahan lagi, sangat ketakutan, dia langsung melompat, dan bahkan menarik Gong Wei, guru, ayo lari. Tenang, Gong Wei menariknya ke sisinya dan tersenyum sedikit, apakah kamu tidak ingin melihat apa itu dewa malas? Perhatikan baik-baik. Saat mereka sedang berbicara, pasukan iblis akhirnya mendekat. Terlebih lagi, dilihat dari arah yang ditunjuk Wu Wu dari pasukan iblis,
targetnya tidak lain adalah mereka, guru dan muridnya. Mendengarkan raungan demi raungan dan merasakan energi kuat penuh aura gelap, Ling Yumo merasa seperti akhir dunia akan datang. Seperti yang dia sendiri katakan, dia takut mati. Benar-benar takut mati, dan kematian tampaknya sangat dekat dengannya dalam pengalaman ini. Iblis di garis depan telah naik tinggi ke udara, dengan pedang raksasa di tangannya langsung mengarah padanya dan Gong Wei. Ah, teriak Ling Yumo, dan langsung meletakkan tangannya di kepalanya dan menutup matanya. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir sekarang. Otaknya agak kosong, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati seperti itu terjadi begitu tiba-tiba. Namun, ia segera menemukan bahwa rasa sakit itu tampaknya tidak datang. Ketika 3 jiwa dan 7 jiwanya yang ketakutan kembali, dia terlebih dahulu menutup matanya dan menyentuh tubuhnya secara tidak sadar, sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya, terutama tubuh guru di sekitarnya masih hangat. Tanpa sadar, dia perlahan membuka matanya, berkedip, dan kemudian dia melihat senyum tenang Gong Wei. Lingkungan tampak menjadi lebih cerah, dan perasaan takut sebelumnya telah menghilang. Namun, ketika dia benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia berteriak ketakutan lagi. Solen 4.5 Chapter 19 Arai Roh Cahaya Suci. Tentara iblis masih ada di sana, dan itu belum menghilang. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah mereka dikelilingi oleh tentara itu saat ini. Iblis-iblis ini dengan panik menyerang mereka. Tetapi setelah mengecilkan kepalanya, Ling Yumo menemukan bahwa masih tidak ada rasa sakit. Baru kemudian dia melihat lagi dengan suasana hati yang terjebak. Sekarang, dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Itu benar, pasukan iblis masih ada, dan itu benar-benar dapat dikatakan dekat. Dengan dia dan Gong Wei sebagai pusatnya, ada iblis dengan diameter 3 meter, tetapi serangan iblis ini tidak dapat menembus jarak 3 meter. Lapisan topeng cahaya mengisolasi semua iblis, tetapi memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas penampilan iblis-iblis ini. Ini. Keselamatan dulu, suara Gong Wei terdengar lagi, dan Ling Yumo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya. Guru, apakah kamu memasang topeng ini? Ling Yumo bertanya dengan suara rendah. Itu benar, aku meletakkannya di sana. Ini disebut arai roh cahaya suci. Sebagai keturunan elemen cahaya, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana melindungi diri kita sendiri. Arai roh cahaya suci ini seperti ini adalah elemen cahaya kita. Sarana pertahanan yang paling kuat. Dengan arai cahaya suci ini, kita secara alami dapat melindungi diri kita sendiri. Ini adalah dasar dari kemalasan kita. Tentu saja, ini hanya arai cahaya suci di alam malas. Apakah kamu ingin melihatnya di alam dewa malas? Ya, Ling Yumo sudah sangat tenang saat ini, dan buru-buru mengangguk. Gong Wei tersenyum dan berdiri perlahan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dalam sekejap. Arai roh cahaya suci, yang awalnya hanya mengirim dan menerima sinar cahaya redup, tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang tak tertandingi. 10.000 sinar cahaya masuk dan muncul dari arai roh cahaya suci, dan tiba-tiba mengembang dan meledak, hampir dalam sekejap, seolah-olah menutupi seluruh dunia. Iblis-iblis di sekitarnya berubah menjadi debu dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak, dan semua kegelapan langsung dimurnikan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar ke ujung cakrawala sebelum perlahan menghilang, pada saat yang sama, semua iblis yang terlihat juga menghilang. Di cakrawala, pelangi perlahan muncul setelah cahaya keemasan menghilang. Dataran yang awalnya tak terbatas langsung dipenuhi dengan nafas kehidupan, dan memiliki rasa keindahan yang tak ada habisnya. Seluruh dunia luar tampaknya telah berubah menjadi emas, dan kekuatan Gong Wei yang bermandikan cahaya keemasan ini bahkan lebih tinggi di mata Ling Yumo. Guru Gong Wei, Ling Yumo menatapnya dengan tatapan kosong. Gong Wei menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah dunia tempatku dulu berada, dan semua yang kamu lihat adalah nyata. Pada akhirnya, aku menjadi satu-satunya dewa malas di dunia ini. Cahaya terkuat adalah kemalasan kita. Penjaga paling hangat manusia. Itu juga arai roh cahaya suci, tetapi kata terlarang harus ditambahkan di depan arai roh cahaya suci ini, yang merupakan mantra terlarang dari sihir cahaya kami. Jika kamu ingin menjadi seorang yang benar-benar malas, kamu harus terlebih dahulu melindungi dirimu sendiri. Arai roh cahaya suci masih perlu dipelajari, bagaimana menurutmu? Ling Yumo mengangguk cepat. Meskipun dia malas dan tidak memiliki motivasi diri, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun.
Adegan ini baru saja muncul di depannya, dan rangsangan padanya terlalu kuat. Terlebih lagi, arai roh cahaya suci ini terlihat sangat luar biasa, tidak hanya dapat digunakan sebagai pertahanan, sehingga tidak ada yang dapat melukai mereka, tetapi juga dapat meledak dalam sekejap untuk menyingkirkan musuh yang kuat, yang sangat menarik. Tapi, Guru, bisakah aku mempelajarinya? Ling Yumo berkata dengan cemas bahwa dia benar-benar tidak percaya pada pengabdiannya sendiri. Kamu akan belajar. Gong Wei berkata dengan makna yang dalam, tubuhmu telah diubah menjadi garis keturunan yang sama dari putra cahaya sepertiku, dan kamu akan dilahirkan dengan Guang Yuan untuk diubah olehku. Afinitas. Ini adalah hadiah khusus untuk murid Departemen Cahaya Suci kita. Ini adalah pelajaran pertamamu untuk segera mempelajari arai roh cahaya suci. Mengatakan itu, Gong Wei mengangkat jarinya, dan dengan ringan mengetuk ujung jarinya di kepala Ling Yumo. Ling Yumo hanya merasakan perasaan hangat yang datang dari antara alisnya, dan otaknya tiba-tiba menjadi kacau, seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Aku tidak tahu berapa lama sebelum dia sadar kembali, dan samar-samar, dia sepertinya merasa telah mempelajari sesuatu. Aku telah mengajarimu cara berlatih dan menggunakan arai roh cahaya suci. Tempat ini sangat cocok bagimu untuk berlatih. Pelajari bagaimana menjadi orang yang malas. Setelah berbicara, Gong Wei melambaikan tangannya, arai roh cahaya suci menyelimuti mereka sekali lagi, dan diameternya juga hanya sekitar 3 meter, persis sama dengan aslinya. Gong Wei tersenyum lembut pada Ling Yumo, dan berkata, ketika kamu secara bertahap mempelajari arai roh cahaya suci, kamu dapat berkomunikasi dengan arai roh cahaya suci yang aku lepaskan untuk menyelesaikan tugas. Arai roh cahaya suciku yang tersisa untukmu dapat bertahan selama 49 hari, artinya dalam 49 hari, kamu harus memiliki pemahaman tentang arai roh cahaya suci, jika tidak, arai roh cahaya suci akan menghilang. Ling Yumo menatapnya, dan kemudian pada arai roh cahaya suci, apa yang akan terjadi jika itu menghilang? Pada saat ini, tubuh Gong Wei secara bertahap menjadi ilusi, tidak akan begitu. Ini adalah wilayah ras iblis. Yah, baru saja mereka setidaknya 1 legiun dihancurkan olehku, dan segera, harus ada bala bantuan datang. Jadi, kamu harus sepenuhnya menghargai keamanan dunia malas kita. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, sosok itu menghilang tanpa jejak, dan bahkan suaranya menjadi halus. Melihat tempat dia menghilang, Ling Yumo tercengang. Pergi. Guru baru saja pergi, melemparkan dirimu ke wilayah iblis ini. Apakah guru sangat tidak bertanggung jawab? 49 hari. Dia buru-buru berdiri dan pergi untuk menyentuh arai roh cahaya suci. Belum lagi, itu benar-benar dapat disentuh, sedikit hangat, dan penuh cahaya. Samar-samar, dia bisa merasakan energi hangat di sekelilingnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah karena setelah fisiknya meningkat, dia secara alami bersahabat dengan elemen cahaya. Namun, dia menemukan masalah, yaitu, arai roh cahaya suci ini tidak hanya melawan musuh secara eksternal, tetapi juga tidak dapat keluar secara internal, artinya, dia terjebak di sini, tidak dapat maju atau mundur. Apa yang sedang terjadi? Ling Yumo tidak tahan untuk tidak berteriak keras, Guru Gong Wei, jangan bercanda denganku, itu tidak menyenangkan. Itu semua ilusi, bukan? Saat dia mengatakan itu, dia juga menepuk dirinya sendiri dengan keras, tetapi segera, rasa sakit itu memberitahunya bahwa itu semua nyata. Ketika sosok Gong Wei muncul kembali, dia sudah kembali ke halaman yang sederhana. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia kembali ke kamar dengan santai, dan berbaring di sofa dengan sikap yang tidak mengesankan. Aku dulu, mengapa aku tidak menangkap bebek di rak? Aku bisa melakukannya, kamu juga mungkin. Jika kamu ingin menjadi malas, kamu harus terlebih dahulu memiliki kualifikasi untuk menjadi malas. Faktanya, hal yang paling menakutkan dari seseorang adalah dia tidak memiliki keinginan dan rasa takut. Asalkan dia tahu bahwa dia takut kematian, dia bisa menciptakan bakat. Lihatlah aku sebagai guru, apakah mungkin untuk melatihmu? Cahaya dan bayangan samar muncul tidak jauh di depannya. Dalam cahaya dan bayangan, Ling Yumo yang berputar seperti lalat tanpa kepala di arai roh cahaya suci. Pada saat ini, dia tidak tampak malas sama sekali, pertama-tama mencoba menemukan jalan keluar dari arai roh cahaya suci. Menggali tanah di sekitarku untuk melihat apakah kamu dapat menggali. Lalu tidak ada rumah. Bagaimana Gong Wei bisa memberinya kesempatan seperti itu? Kekuatan berbasis waktu, di bawah tekanan hidup dan mati. Senyum di wajah Gong Wei menjadi lebih cerah. Metode pengajaran semacam ini benar-benar nyaman dan efektif.
Jika dia tidak dapat memahami arai roh cahaya suci pada awalnya, maka dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya selama 49 hari. Pelopor rumah mesin. Sebaik apapun katanya, jika sama sekali tidak memahaminya, air tidak ada artinya untuk diolah. Solen 4.5 Chapter 20 Tes wajah yang gigih. Danau Dewa Laut. Seluruh tubuh Dai Ying terbenam di air Danau Dewa Laut, terbenam dalam kondisi kultivasi. Alisnya sedikit berkerut, dan tubuhnya sedikit gemetar, jelas menderita rasa sakit yang cukup parah. Hari ini adalah hari ketujuh dia mengolah taktik hidup dan mati. Seng Seng Jue dan Suan Tianbong, yang awalnya dia latih, serupa dalam banyak hal, tetapi secara relatif, Suan Tianbong lebih netral dan damai, sementara Seng Seng Jue menekankan stimulasi vitalitas. Bagaimanapun, kedua latihan itu masih berbeda. Oleh karena itu, ketika dia pertama kali mulai berkultivasi Seng Seng Jue, dia menemukan bahwa jika dia ingin berlatih Seng Seng Jue, kekuatan hidup yang dia kembangkan akan bertentangan dengan kekuatan jiwa Suan Tianbongnya. Dia perlu terus-menerus menyalurkan dan mengintegrasikan dua energi menjadi satu. Proses ini tidak hanya sulit, tetapi juga menyakitkan, khususnya rute latihan tidak tumpang tindih di beberapa tempat, dan di beberapa tempat tumpang tindih, yang membuat kultivasinya semakin sulit. Tabrakan kekuatan jiwa dan pelepasan kekuatan hidup akan memengaruhinya hingga tingkat yang berbeda-beda. Sebagai perbandingan, kekuatan jiwa Suan Tianbong jelas lebih kuat. Bagaimanapun, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan memiliki dasar yang kuat. Namun, kekuatan Seng Seng Jue memiliki kekhasan kehidupan tanpa akhir, terus-menerus memengaruhi kekuatan jiwa Suan Tianbong, lebih dari sekali membuatnya hampir menjadi pelarian api. Kapanpun itu, Mandon akan muncul di sisinya, dia tidak menunjukkan padanya bagaimana dia harus menghilangkan bahaya api dan membiarkannya terus berlatih. Gelombang pasang. Suan Yu bersandar di bahu Ahdai, kamu benar-benar tidak mengajarinya apa yang harus dilakukan. Lagi pula, dia masih anak-anak, hanya meraba-raba seperti ini, bisakah dia menemukan jalan? Ahdai tersenyum kecil dan berkata, aku sebenarnya tidak pernah berharap dia menemukan jalan yang benar, sehingga keduanya dapat benar-benar menyatu, bahkan jika kita ingin mencapai ini, itu bukan tugas yang mudah, apalagi seorang anak. Lalu kamu juga menetapkan penilaian 49 hari untuknya. Suan Yu berkata dengan terkejut. Ahdai tersenyum dan berkata, ini bukan ujian kemampuannya, tetapi ujian hatinya. Jika dia bisa bertahan sampai menit terakhir, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi murid perintis dari Departemen Hidup dan Mate kita. Baru saat itulah Suan Yu tiba-tiba menyadari dan dia menoleh untuk melihat Ahdai, kalian semua kejam, Ahdai berkata tanpa daya, kapan aku kejam padamu? Jika itu kamu, aku pasti akan enggan. Suan Yu memutar matanya ke arahnya, kamu harus memberitahu Huo Yuhao tentang ini. Apakah dia punya pendapat tentang bagaimana kamu memperlakukan putrinya seperti ini? Ahdai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu karena dia tidak bisa melakukannya sendiri sehingga dia mengirim putrinya ke Akademi Shrek. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa kejam dengan putrinya, jadi dia tidak bisa mengajar anak baik. Suan Yu berkata, dunia anak buahmu benar-benar rumit. Apakah kamu ingin memberitahunya tentang situasi Ying Ying saat ini? Jangan, bagaimana jika dia diprovokasi dan memilih putranya? Urusan alam dewa masih membutuhkan seseorang untuk dipimpin, dan dia akhirnya terpilih. Apakah kamu ingin aku memimpin urusan alam dewa? Lalu aku bisa memiliki waktu menemanimu. Lupakan saja, aku sudah punya cukup waktu di alam dewa. Lebih baik ke benua Niuluo. Meskipun tidak ada roh peri, ada banyak tempat menarik. Ini kota Shrek, rasanya segar untuk waktu yang lama. Ying Ying kamu harus bekerja keras, 49 hari. Secara alami, Dai Ying tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun dia sedikit centil, dia juga memiliki kepribadian yang kuat. Sama seperti Huo Yuhao saat itu, semakin banyak kesulitan yang dia hadapi, semakin sedikit dia akan mundur. Dia selalu memiliki keyakinan bahwa dia bisa. Kekuatan roh dan vitalitas dalam tubuh Dai Ying masih bertentangan satu sama lain, menghambat kemajuannya. Dai Ying telah mencoba banyak metode dalam 7 hari terakhir. Misalnya, hanya mengolah Seng Seng Jue, dan untuk sementara mengabaikan Suan Tianbong. Namun, jika kekuatan jiwa ada, itu secara alami akan menemaninya, dan Seng Seng Jue akan muncul, yang akan berdampak pada vitalitas yang dihasilkan oleh praktik Seng Seng Jue. Mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan jiwa dari Suan Tianbong untuk memandu vitalitas Seng Seng Jue tidak cukup.
Meskipun vitalitas memiliki efek pada Xuan Tiangong, Sheng Sheng Jue sendiri adalah metode latihan yang mengubah vitalitas menjadi kekuatan tempur dan terus-menerus memperkuat vitalitas. Meskipun kedua latihan ini relatif dekat, masih ada konflik satu sama lain. Kekuatan hidup Sheng Sheng Jue yang tak ada habisnya mengganggu kekuatan jiwanya sepanjang waktu, menyebabkan kekuatan jiwa menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dia telah mencoba banyak metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap kali dia menjadi tidak sabar, ada risiko menjadi gila. Kenapa tidak? Dai Ying tidak bisa menahan perasaan cemas, meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan mengerti bahwa dalam proses kultivasi, waktu sering berlalu dengan cepat. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar tidak ada lagi konflik antara Sheng Sheng Jue dan Xuan Tiangong? Atau, apakah aku harus benar-benar menghapuskan Xuan Tiangong? Benarkah? Kamu sepertinya tidak bisa menghapuskan Xuan Tiangong atau salah satu. Lagi pula, Xuan Tiangong diciptakan oleh kakeknya, dan dia telah membudidayakan begitu banyak Feng Hao Dou Luo Top. Fakta telah membuktikan bahwa Xuan Tiangong adalah latihan tingkat atas, jadi dia menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia tidak mau mendapat untung. Apa yang harus dia lakukan? Ketidaksabaran suasana hatinya tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman tentang emas kehidupan tanpa akhir yang dibawa oleh kekuatan jiwanya dan membaca panduan kekuatan hidup. Tapi ada masalah. Dalam pusaran kekuatan jiwa orang, kekuatan jiwa tiba-tiba menjadi tidak stabil. Meridian di tubuhnya membengkak, dan napasnya tiba-tiba menjadi stagnan, dan tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya berkelebat, dan Ahdai datang ke sisi Dai Ying dalam sekejap. Sebagai Raja Ilahi, persepsinya sangat tajam. Tidak peduli kapanpun ada masalah di pihak Dai Ying, dia bisa langsung merasakannya. Tangan kanan Ahdai ditekan ke jantung belakang Dai Ying, dan energi kehidupan yang lembut mengalir ke tubuhnya, menjaga meridiannya dan menyalurkan dua energi kacau untuknya. Ahdai tidak memberikan petunjuk atau penjelasan apapun, tetapi hanya menyelesaikan krisis tangga darurat untuknya. Rasa sakit yang parah mulai mereda, tetapi hati Dai Ying penuh dengan kejengkelan. Sekali lagi, ini adalah pertama kalinya, mengapa tidak berhasil? Energi kehidupan dan Xuan Tiangong kembali ke wilayah mereka sendiri. Ketika Xuan Tiangong pertama kali mulai berlatih, kekuatan jiwanya dipadatkan dalam dantiannya. Kekuatan jiwa kembali secara alami, dan kekuatan hidup Sheng Sheng Jue benar-benar berkumpul di dantian dalam kondisi kultivasi normal. Inilah sebabnya mengapa kedua energi itu bertabrakan. Pada saat ini, ketika memisahkan keduanya, Ahdai akan mengembalikan kekuatan jiwanya ke dantiannya, dan kemudian membiarkan kekuatan hidupnya menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Bagaimanapun, Sheng Sheng Jue baru saja mulai berlatih, dan vitalitasnya masih relatif lemah, sehingga tidak mungkin untuk menempati wilayah kekuatan jiwa. Dan kali ini, aku tidak tahu apakah itu karena 7 hari kultivasi dan bantuan air di Danau Dewa Laut, energi kehidupan telah meningkat. Dai Ying merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan ketika energi kehidupan menghilang ke anggota tubuh dan tulangnya, energi kehidupan memelihara tubuhnya, dan tubuhnya secara alami menyerap energi kehidupan. Pada saat ini, kekuatan jiwa kembali ke dantian dan sepenuhnya terpisah dari energi kehidupan. Tentu saja, setelah Ahdai menyelesaikan perawatannya, kedua energi itu akan segera terjerat lagi. Dai Ying tiba-tiba punya ide, dia mencoba mengarahkan energi kehidupan untuk berkumpul perlahan menuju dadanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya pernah mengajarinya bahwa dantian manusia sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, perut bagian bawah adalah dantian bawah, dada adalah dantian tengah, dan alis adalah dantian atas.